pada sore hari ini kita akan, boleh kembali lagi slide sebelumnya. Jadi ada beberapa Pobex ini ada beberapa topik. Yang pertama nanti our profile yang akan disampaikan oleh Pak Sadewa. Industri and business update dari masing-masing dari Pak Ricky dan juga dari Ibu Helen. Kemudian financial highlight oleh Ibu Anggreta. Dan berikutnya financial update 2024 dan beberapa strategi yang oleh kita semua. Saya kira demikian mata acara sore hari ini dan kita harapkan bisa kita tuntaskan sebelum jam 5 nanti. Baik, kita mulai saja ya. Saya persilakan Pak Sadewa untuk memulai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi atas pembukaannya. Jadi mengenai panorama sentra wisata, saya coba paparkan sekilas mengenai perusahaan, di mana Panorama Sentra Wisata adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, di mana eh, kedua pilar yang mendukung operasionalnya adalah travel and leisure yang menangani market domestik, market orang Indonesia ya, yang ingin berpergian di dalam negeri ataupun bepergian ke luar negeri. Lalu pilar kedua adalah inbound, yang dimana marketnya adalah market dari wisatawan mancanegara dari beberapa source market di beberapa region di dunia. Lalu ada pilar yang ketiga, ini adalah yang travel related ya. Jadi di dalam sini ada transportasi, ada juga hotel aggregator dan juga media dan MICE. Kalau untuk outbound sendiri nanti akan dibawakan atau travel and leisure akan dibawakan oleh Ibu Helen secara singkat dan juga inbound oleh Pak Riki. Next. Jadi kalau untuk travel and leisure pilar, apa yang kita lakukan, bisnis scope yang kita lakukan, pertama ada outbound tours, ini retail, jadi paket-paket wisata yang tujuannya untuk bepergian ke luar negeri. Lalu ada corporate travels, marketnya adalah corporate dari dalam negeri, di Indonesia untuk perjalanan dinas. Lalu ada corporate incentive management, ini reward trip sifatnya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memberikan reward dalam bentuk perjalanan liburan, perjalanan bisnis ataupun conference. Ini lewat scope yang ini ya, service kita yang ini. Lalu ada travel franchise dan juga ada pilgrim, juga ada Muslim tour. Ini ada beberapa brand, anchor brandnya adalah Panorama JTB. Di bawahnya subsidiary ada Chan Brothers, ada Carlson Wagonlit, ada Trip Tour, Preferred, Smart Holiday, Panorama Ministry, dan banyak lainnya. Lalu untuk yang inbound, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah market dari luar negeri yang datang tidak hanya ke Indonesia, karena di kami destinasi untuk Wisman itu kita beroperasi di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jadi marketnya adalah market Wisman untuk berlibur, di mana ada produk-produk seperti overland tour, lalu juga ada cruise handling, ada sit-in coach, ada juga insentif group services, di mana kita juga mengembangkan community-based tourism di sini. Jadi inbound berbeda dengan travel and leisure dari sisi profile market. Lalu untuk travel related, kita scope of works-nya adalah transportation provider, ini untuk intercity shuttle ataupun penyewaan bus wisata. Lalu ada juga B2B hotel aggregator di bawah MG. Lalu juga ada kegiatan MICE atau meeting, incentive, convention, dan exhibitions. Next. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, di mana Dewan Komisaris daripada perseroan, komisaris utamanya adalah Bapak Satrianto Tirtawisata, lalu juga anggota komisaris, ada Bapak Darmayanto Tirtawisata, lalu juga Bapak Agus Sujoatmojo selaku komisaris independen. Sementara untuk Dewan Direksi
Yang hari ini hadir Bapak Budianto Tirtawisata selaku Direktur Utama, Bapak Ramayanto Tirtawisata yang hari ini berhalangan hadir karena ada bisnis trip ke luar negeri. Lalu ada Ibu Anggreta Chandra selaku CFO atau yang membawahi Direktur Keuangan. Lalu juga ada Ibu Helen yang akan bicara atau yang menangani urusan outbound dan Pak Riki atau Pak Ricardo Setiawanto yang menangani untuk inbound. Next. Nah, untuk industri dan bisnis update, kami akan minta bawakan dari Pak Riki ataupun Bu Helen. Next, coba. Oke, saya bawakan mengenai highlight-nya dulu mungkin ya. Sepanjang di tahun 2023, kita melihat bahwa momentum pemulihannya adalah peak-nya di tahun 2023. Tapi memang ada beberapa faktor di mana adanya pent-up demand di periode 2023 yang masih sangat tinggi. Selain itu, strategi smart operation yang dilakukan oleh perseroan ini eh, dapat menghasilkan atau memaksimalkan laba dan keuntungan bagi perseroan karena kita eh, dapat memberikan apa ya membuat efisien daripada kinerja perusahaan. Akibatnya yieldnya jadi lebih baik. Lalu ada refocusing pada dua pilar usaha baik inbound dan travel and leisure. Ini tentu refocusing pada dua pilar ini mempengaruhi kinerja keuangan. Dari tahun 2023 sendiri kita melihat ada pertumbuhan pendapatan pasca pandemik year on year itu peningkatan di 87,2%. Ini merupakan refleksi dari membaiknya pariwisata domestik dan juga internasional. Selain itu juga sebagai komitmen pada keberlanjutan, kami di Panorama juga pada tahun lalu menandatangani Fakta Panorama Green Initiative, di mana ini merupakan langkah konkret bagi perseroan dalam tackling atau menghadapi isu-isu yang sifatnya apa perubahan-perubahan alam gitu, perubahan-perubahan iklim seperti climate change, ada juga dengan isu-isu sosial juga ada di situ. Nah, kami juga laporkan bahwa pada awal tahun ini di Januari 2024 perseroan telah selesai melakukan HMETD atau right issue. Nanti mungkin sekilas akan diberikan informasi terkait dengan right issue oleh Ibu Anggreta. Next. Oke, mungkin saya mengundang Ibu Helen untuk bisa memberikan paparan terkait dengan travel and leisure. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Dewo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Saya Helen dari Pilar Travel and Leisure yang seperti sudah dijelaskan, di mana di pilar ini kami menghandle customer dari market base Indonesia, baik ke destination domestik maupun ke luar negeri atau mancanegara. Jadi tadi juga disampaikan ada beberapa brand yang kami menjadi market kami untuk menghandle beberapa jenis customers. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, ini menjelaskan mengenai data perjalanan wisatawan nasional market Indonesia ke mancanegara. Kita lihat di tahun 2023 itu sudah mencapai suatu taraf yang sangat stabil. Ya, yang warnanya merah ya di layar ya. Dimana kalau kita lihat di tahun 2022 yaitu di mulai awal masa pemulihan sejak pandemi itu growingnya sangat signifikan mulai dari angka paling rendah sampai dengan mencapai angka yang tertinggi di situ. Di mana 2023 sudah mulai stabil, ini mencerminkan kondisi perekonomian, kondisi bisnis di Indonesia dalam keadaan yang baik begitu. Di next-nya boleh? Oke, di sini kinerja daripada pilar travel and leisure
di tahun 2023 dari sisi number of PAX. Di mana kalau kita lihat, di mana PAX handling di tahun 2023 itu mencapai 72,75% dari pre-pandemic level, yaitu yang menjadi benchmark kami di tahun 2019. Kalau kita breakdown lagi, terdapat 3 segmen market yang kami handle di pilar travel and leisure, yaitu di corporate travel, di mana kami menghandle corporations, company-company untuk perjalanan business trip-nya. Di situ kita juga lihat peningkatan dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Memang kalau di jenis market ini, kuartal 3 dan kuartal 4 itu memang seperti biasa yang tertinggi, karena kebanyakan di corporate travel itu menghabiskan budget gitu istilahnya ya, udah almost end of the year gitu. Kemudian di travel, di leisure travel segment, itu juga terbagi atas 4 quarter, tapi kalau ini lebih fluktuatif. Karena ada peak season, ada low season, ya. Jadi mereka punya overall memang lebih fluktuatif dari waktu ke waktu, tapi secara overall itu juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding di tahun sebelumnya di 2022. Kemudian dari corporate incentive travel segment, di mana kami menghandle juga corporations, tapi lebih dalam bentuk perjalanan reward, di mana banyak company yang memberikan hadiah berupa insentif trip untuk pencapaian sales tertinggi dan seterusnya, baik di internal maupun di eksternal mereka. Di situ juga based on project, jadi seasonality juga, tapi secara overall peningkatan terjadi cukup signifikan dibanding dengan tahun 2022. Next-nya apa deh, Bu? Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan sekilas mengenai corporate travel, leisure travel, dan juga corporate incentive. Basically dari 3 market ini yang dihandle di pilar travel and leisure adalah di market B2B dan juga di market B2C. Next. Oke. Di sini dari business activity yang ada selama 2023, pameran-pameran khususnya, di mana di sini kami menghandle, balik lagi, boleh sama aja ini ya, pameran ya, berbagai gambar daripada pameran yang kami participate selama 2023 di market leisure, di retail khususnya, di mana di sini kita bisa lihat antusiasme daripada market ya, demand sangat tinggi sekali, apalagi 2023 itu yang seperti kita ketahui demand, up demand itu masih sangat terasa sekali selama 2023. Jadi almost di setiap travel fair yang kami ikuti itu cukup ramai dan terjadi peningkatan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next-nya, oke. Ini business activity dari salah satu perusahaan dari brand trip tour yang ada di pilar travel and leisure yang menangani market open trip. Jadi selain kami menangani market yang memang sudah kita establish cukup lama, kami juga masuk ke segmen yang baru. Open trip pesertanya lebih banyak dari market milenial, ya mungkin generasi-generasi baru dengan harga yang sangat kompetitif dan banyak bermain di social media, Instagram khususnya. Banyak yang suka bilang ini Instagram travel gitu, ngetrennya. Sekarang kan lagi ngetren sekali. Kita juga tidak mau ketinggalan. Jadi juga kita ada perusahaan khusus untuk menangani market ini dan terjadi growth yang cukup signifikan juga, yang memberikan kontribusi yang cukup baik. Next-nya ini daripada jangkauan pasar di segmen keagamaan. Jadi kita juga punya beberapa market yang cukup niche, ya. Di antaranya adalah untuk Holy Land. Ini adalah gambar daripada tahun lalu bulan Maret kami menghandle grup yang cukup besar ke Israel, 1.500 pax dari satu gereja seperti itu. Jadi ini market yang kami kembangkan sudah cukup lama, tapi baru terakhir sesudah COVID mulai kembali lagi dan sangat regular sekali. Next-nya ini juga dari segi keagamaan juga, yaitu
Muslim Tour, kita baru develop ini sesudah pandemi. Di tahun 2022 kita mulai develop ini. Kami ada banyak sekali perjalanan wisata di Muslim Tour dengan berbagai macam destinasi. Turki, Taiwan, China, Hong Kong, Uzbek, dan seterusnya. Almost semua destinations kami ada. Dan marketnya juga sangat luas sekali. Ini juga sudah sangat regular kami jalankan selama di tahun 2023 sudah ratusan grup basically yang kami handle untuk di Muslim Tour, dan kami juga ada bekerja sama dengan operator juga untuk market umroh juga, khususnya buat baik retail maupun untuk corporations. Ya, saya rasa sekian dari saya pass on ke Pak Riki untuk inbound-nya ya Pak Riki, silakan. Ya, terima kasih Bu Helen. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini dan juga baik secara online maupun offline. Kami akan sampaikan, nama saya Riki Setiawanto, saya adalah salah satu direktur yang membawahi inbound atau menangani wisatawan mancanegara. Di sini bisa kami tampilkan pergerakan pada wisatawan mancanegara tahun 2019 atau pada saat sebelum pandemi, karena pada waktu itu cukup signifikan jumlah wisman yang masuk ke Indonesia, karena data ini diambil dari BPS dan tahun 2020 setelah itu kita tutup. Tahun 2020-2021 maksudnya pintu masuk untuk Indonesia, terutama untuk wisatawan masuk untuk berlibur di Indonesia, sementara itu dikarenakan adanya pandemik COVID-19. Dan pada tahun 2022 kembali menggeliat. Jadi bisa dilihat dari statistiknya di 2022 mulai ada peningkatan. Ini ditampilkan per bulan, jadi terlihat sekali kenaikannya. Lalu yang warna oranye itu di tahun 2023. Jadi sudah mulai terlihat hampir mendekati tahun 2019. Kinerja kami di inbound bisa dilihat di tampilan ini atau di grafik ini. Tahun 2022 atau setelah pembukaan atau setelah Indonesia membuka perbatasan atau bordernya untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan, itu kita bisa menghandle sampai 41.078. Ini disebabkan bahwa kita selama pandemik itu 2020-2021 tidak pernah tutup. Jadi biarpun kegiatan pariwisata tidak ada, tapi kita terus ada di kantor sesuai dengan peraturan pemerintah pada saat itu, berkomunikasi terus dengan mitra usaha kami, karena inbound ini lebih kepada B2B, business to business. Jadi kita punya mitra usaha di luar negeri atau di rekan-rekan atau partner bisnis di luar negeri, satu overseas, dan kita tetap 2020-2021 tetap melakukan kegiatan atau memberikan informasi, saling bertukar informasi, mengupdate apa yang terjadi di negara masing-masing. Sehingga pada saat Bali terutama dibuka untuk wisatawan, kita sudah bisa menghasilkan lebih dari 40.000 pax. Nah, tahun 2023, tahun lalu kita berhasil menutup 95.000 pax yang kita layani atau kita handle. Di Q1, Q2, Q3, dan Q4 terlihat di Q3 juga sudah naik, Q4 kelihatan lebih bagus lagi. Dan bisa dilihat juga perbandingan yang kita pax handling di tahun 2019 dan 2023, di mana sebelumnya kita berhasil menghandle hampir 139.000 pax 2019, dan pada 2023 sudah mencapai 95.000 atau lebih kurang 68 atau hampir 70% dari sebelum pandemik. Kegiatan kami di destination atau di inbound pilar ini adalah tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita juga melakukan ekspansi di negara tetangga secara regional, yaitu di Malaysia, di Thailand, dan Indonesia, dengan kegiatan hampir sama, yaitu paket-paket yang kita buat untuk wisatawan mancanegara seperti beach holiday, culture, adventure, round trip, meeting, dan incentive trip.
Nah, untuk Indonesia sendiri kita lebih difokuskan kepada super prioritas, 5 super prioritas destinasi di mana kita juga mempunyai kantor seperti di Medan, di Lombok, di Bali, lalu di Labuan Bajo, dan fokus destinasi ini sejalan dengan apa yang disebut super prioritas, 5 super prioritas destinasi. Di Malaysia kita juga melakukan kegiatan atau membuat paket tidak hanya di semenanjung Malaysianya saja, tapi juga di di Borneo atau di Sarawak, dan juga beberapa pulau sekitarnya seperti Penang, Tioman, dan juga di Langkawi. Thailand, kegiatan kita lakukan tidak hanya satu destinasi Bangkok atau Pattaya, tapi juga kita melakukan kegiatan atau membuat satu paket di Thailand Utara, Chiang Mai, dan beberapa pulau yang sekitar Thailand, yang mana itu juga merupakan destinasi-destinasi eksotik di Thailand, dan tentu saja di Phuket. Kegiatan ini juga kita terus secara konsisten dari tahun ke tahun bersama-sama dengan pemerintah, terutama Kementerian Pariwisata, melakukan kegiatan promosi pemasaran, memberikan updating, terutama setelah masa pandemik, di mana banyak sekali aturan-aturan yang sering berubah-ubah, namun secara konsisten kita informasikan, kita sosialisasikan kepada pasar, publik, terutama partner-partner B2B dalam kegiatan pameran. Seperti tahun lalu kita ikuti di bulan Januari di Yogyakarta, itu merupakan kegiatan lingkup ASEAN Travel Forum, lalu beberapa kegiatan lainnya di negara-negara yang aktif sekali dalam melakukan kegiatan pasar wisata seperti bursa terbesar di dunia, yaitu di Berlin. Kita juga terlibat di sana, hadir juga di sana. Lalu ITB Asia itu di Singapura tahun lalu, kita juga aktif sekali untuk mengikuti kegiatan ini, dan yang lebih penting juga di London November 2023, karena masing-masing kegiatan atau pameran ini mempunyai target atau sesuai, atau mereka mempunyai tren yang berbeda-beda sesuai dengan pasarnya. Nah, di samping itu kita juga telah aktif melakukan kegiatan yang disebut dengan sales visit. Sales visit ini lebih kepada fokus kepada reconnecting. Ini adalah partner-partner kita yang ada di luar negeri atau mitra usaha kita di luar negeri. Kita melakukan apa yang disebut dengan reconnecting atau revisiting. Kita update apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di pasar mereka, sehingga terjadi bisa melakukan sesuatu sesuai dengan behavior atau perilaku daripada wisatawan setelah pandemik itu sendiri. Ini kita lakukan secara intensif, terutama di tahun 2023 kemarin. Ini adalah salah satu grup produk yang kita miliki, yaitu kegiatan di Candi Borobudur. Jadi kita sudah mulai, grup-grup sudah mulai hadir secara confidence, secara percaya, atau meyakinkan atau bisa meyakinkan mereka untuk tidak hanya ke satu destinasi yaitu Bali, tapi di luar daripada destinasi yang lain. Lalu ini juga di Thailand. Thailand memang lebih awal dari Indonesia pada saat pembuka untuk turis atau wisatawan pada saat itu. Dan ini di Malaysia kita juga sudah mulai menggeliat kegiatan kami. Inline atau bersinambungan dengan program pemerintah, yaitu menggalakkan pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism, dan juga mereduce carbon atau low carbon travel. Kita juga mempunyai produk-produk yang sifatnya low carbon sustainability, dan juga tidak berdampak negatif maksudnya terhadap lingkungan. Dan ini sangat penting sekali karena di pariwisata secara global ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, terutama di industri pariwisata. Dan kita berkomitmen untuk itu. Seperti
kegiatan-kegiatan lebih difokuskan kepada engage atau membuat mempunyai interaktif program dengan warga lokal. Jadi lokal itu bukan sebagai objek, tapi juga bagian daripada produk itu sendiri, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga kelestarian dan juga mendapatkan nilai positif atau nilai tambah bagi daerah tersebut. Dan selanjutnya kembali kepada Pak Sadewo mungkin. Terima kasih. Baik, makasih Pak Riki. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riki bahwa tadi di awal juga kami telah sampaikan bahwa Panorama pada tahun lalu telah menandatangani Fakta Green Initiative di seluruh ekosistem atau seluruh anak usaha di Panorama. Jadi ini yang dilakukan pada tahun lalu. Jadi kami di Panorama Group mengajak seluruh anak usaha untuk sama-sama menjalankan komitmen daripada sustainability tourism atau responsible tourism. Salah satu aspek yang kita fokuskan adalah mengejar net zero. Jadi bagaimana mengurangi produksi karbon dari aktivitas operasional dan juga aktivitas produk-produk yang kita tawarkan ke pelanggan. Next, coba. Nah, ini mungkin menjadi gambaran seperti apa sih implementasinya. Jadi tadi mungkin disampaikan di inbound pilar kita ada paket-paket yang yang sifatnya green tourism. Kita telah memiliki sertifikasi atau menjadi partner daripada Travel Life sejak 2017, di mana kegiatan dari 2017 itu adalah melakukan training di dalam supaya internal staff dan manajemen memahami apa itu sustainable tourism, lalu menerapkan langkah-langkah bagaimana menjalankan sustainability tourism dan mengeluarkan atau mendapatkan sertifikasi dari badan-badan yang terkait dengan sustainable tourism. Salah satunya adalah Travel Life yang merupakan bagian daripada Global Sustainability Tourism Council. Jadi apa yang telah dilakukan sejak 2017 menjadi partner Travel Life, dan setelah penandatanganan Fakta Green Initiative di tahun lalu, di tahun 2023, kami telah menerapkan carbon kalkulator. Jadi di laporan keberlanjutan yang Perseroan rilis selama 3 tahun terakhir ini, pada laporan keberlanjutan 2023, kita sudah menghitung berapa jumlah emisi. Nah, dari sini kami akan melakukan penurunan, target penurunan terhadap emisi karbon baik skop 2 ataupun skop 3. Salah satunya adalah penurunan dari carbon footprint di tour package, di mana kita juga sekarang menggunakan basis penghitungan dengan menggunakan Karmakal. Dari sini kita akan melakukan offsetting, walaupun offsetting merupakan pilihan terakhir, tapi kami mengeksersis bagaimana mengurangi atau mengoffset emisi tadi dengan penanaman pohon mangrove ataupun pohon-pohon besar. Ini yang dilakukan salah satu aplikasinya. Next. Oke, berikutnya terkait dengan financial highlight, silakan Bu Ing untuk bisa mengelaborate. Oke, terima kasih Pak Dewo. Tadi kita udah dengar paparan dari sisi bisnis yang terbagi menjadi 2, travel leisure dan inbound. Sekarang saya akan bawakan dari sisi finansial, laporan keuangan. Nah, pertama kita lihat dari sisi revenue. Dari sisi revenue kalau kita lihat di sini, tadi secara lini usahanya inbound sama outbound atau travel leisure. Nah, di sini kita lihat dari produknya, revenue dari sisi produk, di mana adalah hasil dari kedua lini usaha tersebut. Kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah komponen.
Komponen itu adalah tiket pesawat. Tiket pesawat di tahun 2023 revenue-nya meningkat signifikan menjadi 875 miliar, compare dengan 2022 653 miliar. Untuk komponen hotel voucher itu kenaikan hampir 2 kali lipat, 84 miliar di tahun 2023, di tahun 2022 46 miliar. Kalau kita lihat dari sisi paket turnya, ada outbound tour, travel leisure outbound adalah 1,2 triliun di tahun 2023. Compare dengan tahun 2022, 620 miliar. Dari inbound, 368 miliar 2023, compare dengan 2022, 150 miliar. Jadi ada kenaikan 2 kali juga. Others ini adalah pelengkap untuk travel leisure seperti pengurusan paspor, visa, tiket wisata. Itu juga ada peningkatan di tahun 2023 menjadi 302 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar 55 miliar. Nah, kalau kita lihat dari sisi profit and loss statement-nya, revenue secara keseluruhan tahun 2023 kenaikannya itu adalah 87,25 miliar menjadi 2,8 triliun dibandingkan 2022 sebesar 1,5 triliun. Dengan gross profit kenaikan sebesar 109%, tahun 2023 sebesar 309 miliar, compare dengan 2022 sebesar 148 miliar. Dari sisi operating profit, kenaikan jauh lebih signifikan di atas dari gross profit dan revenue, yaitu 543% menjadi 144 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar 22 miliar. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi kita telah melakukan konsolidasi dari sisi biaya telah terkontrol dengan baik, sehingga pada saat pemulihan terjadi, revenue kita naik, dan itu akan memberikan dampak kepada profit kita jauh lebih besar. Karena apa? Karena biaya-biaya udah kita kendalikan dengan baik. Terus dari sisi net profit after tax, terdapat peningkatan sebesar 320% menjadi 123 miliar di tahun 2023 dibandingkan 2022 sebesar 29,3 miliar. EBITDA juga sejalan dengan net profit after tax-nya, ada peningkatan sebesar 121,7% menjadi 239 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar 108 miliar. Ya, next. Dari sisi balance sheet, itu dari total aset di tahun 2023 terdapat kenaikan sekitar 7% dibandingkan 2022. Untuk liability ada penurunan sebesar 4%. Hal ini dikarenakan perbaikan pemulihan kinerja di tahun 2023 sehingga menghasilkan profit, dan profit itu juga sebagian kita lakukan pembayaran kewajiban-kewajiban kita. Jadi untuk hutang usaha, terus ada hutang bank, sebagian kita lakukan pembayaran. Untuk equity terdapat peningkatan 24,3% menjadi 706 miliar di tahun 2023 dibandingkan 2022 sebesar 568 miliar. Hal ini adalah bagian dari profit yang kita dapatkan dari tahun 2023. Dari sisi rasio kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah profitability ratio. Di tahun 2023 gross profit margin 10,83%, naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 9,69%. Operating margin di tahun 2023 5,5%. Sorry, saya ulangin, 5% di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 adalah 1,47%. Untuk net profit margin tahun 2023 4%, 4,32% tepatnya dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,92%. Untuk EBITDA margin 8,38% di tahun 2023
dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,07%. Dari sisi liquidity ratio, current ratio kita di tahun 2023 terdapat peningkatan, yaitu 1,22 kali dibandingkan 2022 yang sebesar 1,04 kali. Dari sisi solvability ratio, EBITDA to interest di tahun 2023 naik juga menjadi 4,61 kali dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,52 kali. Next. Next. Sekarang kita masuk ke 2024, first quarter yang kita udah laporkan, ya udah kita publish laporannya. Secara revenue, terdapat penurunan 22% untuk kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan kuartal pertama 2023. Hal ini dikarenakan di kuartal pertama 2023 ada beberapa event di mana event kenegaraan, yaitu adalah pemilu di bulan Februari. Hal ini menyebabkan orang menunda kegiatan mereka untuk melakukan berwisata, traveling itu ditunda. Terus juga di bulan Maret juga terdapat adanya bulan puasa, di mana bulan puasa ini traveling juga kecenderungannya itu juga berkurang. Terus kegiatan di korporasi juga agak menurun. Jadi apa yang kinerja untuk yang Q1 2024 ini sesuai dengan ekspektasi kita yang udah kita gambarkan untuk full year 2024. Karena apa? Di dalam bisnis kami sepanjang sepanjang tahun low season itu adalah di kuartal pertama. Nah, kalau kita lihat di compare dengan 2023, kenapa 2023 itu lebih tinggi padahal sama-sama low season? Itu karena di tahun 2003 itu pent up demand secara besar-besaran terjadi. Sampai dengan akhir persisnya mungkin di kuartal ketiga 2022 itu kan ada restriction orang untuk bepergian itu kan masih cukup ketat. Nah, Q4 itu mulai udah terbuka. Q pertama 2023 orang udah ngantri. Itu jalan-jalan semuanya. Itulah sebabnya mengapa Q1 2023 itu jauh lebih besar. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi gross profit, automatically itu juga mengalami penurunan. Ini 27% ini kan di compare dengan 2023. Q1 2004 di compare dengan Q1 2023. Terus dari sisi operating profit juga terdapat penurunan secara absolute number-nya menjadi 19,6 miliar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 49 miliar. Dari sisi net profit after tax juga menurun 50% menjadi sebesar 18 miliar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 36 miliar. Secara EBITDA pun terjadi penurunan menjadi 37,6 miliar di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 65 miliar. Nah, kalau kita lihat masuk lagi ke dalam detail produknya, kita bisa lihat di sini air ticket mengalami penurunan sebesar 32%. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, orang-orang bepergian itu ditunda, korporasi juga kegiatannya karena ada bulan puasa itu juga ikut tertunda. Terus dari sisi hotel voucher itu ada peningkatan 51%. Dari sisi orang jalan-jalan ke luar negeri, outbound itu juga sama karena ada faktor pemilu sama puasa. Jadi menurun sebesar 26%. Untuk inbound itu meningkat 3,76%. Inbound itu kan turis mancanegara datang ke Indonesia, jadi tidak terpengaruh. Other ini adalah pengurusan visa sama paspor tadi ikut sedikit menurun 3,82% menjadi 30,2 miliar di tahun 2024 dibandingkan 2023 yang sebesar 31 miliar. Jadi secara overall terdapat penurunan 22% dari sisi revenue. Next. Dari sisi
balance sheet untuk aset itu masih terdapat peningkatan sebesar 12% di kuartal pertama 2024 dibandingkan 2023. Hal ini disebabkan karena di kuartal pertama 2024 perseroan telah merealisasikan kegiatan right issue HMITD. Jadi perseroan mendapatkan dana sebesar 75 miliar dari hasil right issue yang dipergunakan untuk 10%-nya untuk pembayaran hutang bank. 90%-nya dipergunakan untuk modal kerja perseroan. Terus dari sisi liability-nya terdapat peningkatan 7% di tahun 2024 dibandingkan dengan 2023. Hal ini terutama dikarenakan di kuartal kedua di tahun 2024 itu adalah kuartal di mana ada lini usaha di bawah travel leisure yang merupakan peak season, yaitu adalah corporate incentive. Corporate incentive dan juga ada leisure. Untuk leisure-nya itu ada holiday season di mana kita banyak membuat produk-produk. Dari produk-produk itu kita ada accrue sebagian kita punya HPP gitu. Itulah sebabnya menyebabkan secara liability-nya ada peningkatan 7% di kuartal pertama 2024. Secara equity-nya ada peningkatan 19%. Hal ini dikarenakan adanya setoran modal dari hasil right issue itu. Terus dari sisi debt bearing interest itu ada penurunan 5% karena kita ada pelunasan pembayaran hutang bank menjadi 507 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 yaitu sebesar 534 miliar. Dan secara interest expense pun itu kita ada penurunan dikarenakan ada pelunasan. Hanya aja dalam hal yang disajikan ini kan di-compare dengan 2023 full year dibandingkan dengan Q pertama 2024. Jadi terlihat ada penurunan 76%. Secara rasio gross profit margin di tahun 2024 itu ada sedikit penurunan 10,20% dibandingkan dengan tahun 2023 10,78%. Hal ini dikarenakan penjualan paket tur kita itu agak melemah di Q1 2024 dikarenakan yang tadi saya udah jelaskan pemilu sama puasa sehingga sedikit menggerus gross profit margin perseroan. Secara operating margin di kuartal pertama 2024 3%, di 2023 tahun sebelumnya adalah 6%, ikut juga turun. Terus net profit margin 2024 3%, 2023 4%. Secara EBITDA margin kuartal pertama 2024 6%. Dibandingkan tahun 2023 adalah 8%. Dari EBITDA to revenue di kuartal pertama 2024 5% dibandingkan kuartal pertama tahun 2023 8%. Kalau kita lihat dari sisi rasio, liquidity ratio, secara current ratio terdapat peningkatan di tahun 2024 1,43 kali. Jadi ada peningkatan 17% dibandingkan tahun 2023 1,22 kali. Terus dari sisi solvabilitas rasio, EBITDA to interest-nya di kuartal pertama 2024 3 kali dibandingkan dengan tahun 2023 5,57 kali. Secara debt to equity ratio di kuartal pertama 2024 0,6 kali. Di tahun sebelumnya 0,76 kali. Jadi ada penurunan dari sisi jumlah hutang sehingga menyebabkan DER ini menurun 20%. Terus next. Tadi saya udah singgung di depan sedikit, ini adalah hasil dari right issue yang telah dilakukan oleh perseroan di awal tahun 2024. Di mana pernyataan efektifnya kami dapatkan di Desember 2023 lalu. Jadi secara komposisi shareholder itu ada sedikit perubahan.
Sebelum HMTD, total outstanding share adalah 1,2 miliar lembar saham. Right issue sebanyak 100 penerbitan saham baru ini sebanyak 187.500.000 lembar, sehingga total keseluruhan jumlah outstanding share adalah 1,3 miliar 187.500.000 lembar dengan komposisi secara publiknya 30%, secara institusinya ada sekitar 67%. Ya. Nah, dari sisi shareholder yang dimiliki oleh founder, Panorama Tirta Anugrah itu 530 juta lembar. Ya, dan ada BOD, BOC di board kurang dari 5% dengan total 240 juta lembar, publik sebanyak 420 juta 793.577 lembar. Nah, berikut adalah komposisi shareholder dari perseroan yang terakhir setelah right issue. Next. Adapun langkah strategis perseroan di tahun 2024 yang kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perseroan melakukan normalisasi bisnis di semua pilar, khususnya di pilar inbound dan pilar outbound dalam hal pengembangan pasar dan inovasi produk. Terus langkah kedua adalah kita tetap melanjutkan penerapan smart operation untuk menjaga kinerja berkelanjutan. Hal ini akan memberikan impact positif pada OPEX perusahaan, di mana kita bisa menjaga OPEX pada level yang bisa kita manage dengan baik. Terus penggunaan teknologi di back end juga kita terus lakukan dalam rangka peningkatan efektivitas dan produktivitas operasi kerja perseroan. Di dalamnya itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dari bagian reservasi, operation sampai kepada customer service itu kita lengkapi dengan apps yang ada. Ini adalah contoh-contoh apps-nya seperti Tourplan, corporate online booking tools, terus ada reservation system, Aurora, Jarvis, Arjuna, Katrina, dan Monica. Terus ada juga Panorama Agent. Panorama Agent ini merupakan B2B2C business model, di mana kita dapat meningkat produktivitas kinerja dalam hal revenue tanpa meningkatkan fixed cost yang ada. Karena ini adalah sifatnya get member, dan kita memberikan kepada Panorama Agent itu sifatnya adalah commission based. Terus yang ketiga, kita melakukan deleveraging divestasi aset ataupun portfolio yang tidak produktif untuk mengurangi debt ratio perseroan. Terus yang keempat, kita terus menjalankan omni-channel model untuk meningkatkan end-to-end business ecosystem dan memperluas distribusi channel. Dalam hal ini kita ada beberapa apps yang kita kembangkan dan terlibat di dalamnya. Yang pertama itu adalah panorama.id, yang mana adalah B2C apps. Terus ada Panorama Agent sebagai extension dari travel consultant yang kita bekali dengan aplikasi Panorama Agent itu sendiri. Terus ada corporate online booking tools. Terus ada Open Trip apps. Terus kita juga kolaborasi dengan online travel agent untuk menjual produk wisata dan produk-produk perseroan lainnya. Itu adalah strategi kita di tahun 2024 ini. Ya, kita melihat apa yang kita lakukan ini akan memberikan kontribusi yang besar di perseroan untuk kedepannya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Angreta. Mungkin slide tadi ada slide penutup, jadi mungkin selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi karena waktunya agak mepet, kita batasi dulu 2 pertanyaan. Mungkin ya, silakan Mbak. Disebutkan nama dan dari institusinya. Ya.
Ini dua dulu, Pak. Dua dulu ya. Oh, Karena ada pertanyaan dari online juga nanti. oke sih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama paling saya mau tanya soal tadi kan Panorama memutuskan untuk nggak kasih dividen tahun buku 2023 ya Pak. Nah itu alasannya kenapa Pak? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi dijelaskan sama Bu Helen, Panorama juga punya di prospek keagamaan, salah satunya itu yang ke Israel. Nah, ini kan sekarang konflik geopolitik Timur Tengah ini makin makin tinggi ya Pak ya. Terus mungkin ke Pak Budi, bagaimana melihat eh, konflik tersebut? Apakah ini juga akan berdampak pada bisnis atau seperti apa Pak? Paling itu dulu Pak. Itu dulu ya. Terima kasih. Kita jawab dulu. Silakan Bu Helen. Oke, saya dulu ya Pak Dewo ya. Pak dulu ya. Ya. Yang tadi bertanya mengenai Holy Land ya, yang ke Israel. Memang waktu awal konflik tahun lalu 2023 ya, Oktober ya, mulai tanggal 7 kalau saya nggak salah ya, itu kita di anak perusahaan kita di Panorama Ministry namanya kan, kita juga ada beberapa grup lagi di sana. Dan itu memang kami mengalami masa-masa cukup kritikal, mesti mulangin customer dan seterusnya pada saat itu. Nah, tapi sambil berjalannya waktu, khususnya di tahun 2024, keadaan kondisi sudah membaik dibandingkan waktu masa-masa konflik kemarin. Jadi dan terbatas di area-area tertentu saja. Jadi yang kita lihat malah bookingan itu cukup baik gitu, lebih baik daripada sebelumnya untuk customer kami di retail karena kelihatan dari bookingan yang masuk, kami juga ada banyak keberangkatan di bulan-bulan khususnya di tahun ini ya, kuarter 3, kuarter 4. Mungkin sometimes itu menjadi trigger ya buat orang, kesempatan kapan lagi gitu. Jadi kita lihat positif demand juga. Tapi di luar kita punya destinations untuk yang Panorama Ministry, karena Panorama Ministry ini menangani untuk market Kristen dan Katolik. Kami juga ada banyak produk untuk yang Katolik ke Europe gitu. Jadi ke Europe itu ke destination kayak Vatikan, ya kan, itu juga cukup baik dan apalagi lagi ada yang namanya Holy Door. Kalian tahu ya di Katolik itu, jadi ada suatu pintu gitu yang dibuka setiap 25 tahun sekali, which is tahunnya Holy Door. Nah itu dari airlines pun sudah mengalokasikan seat yang cukup banyak, beberapa airlines Middle East seperti Emirates dan seterusnya mengalokasikan seat yang sangat banyak untuk destination Holy Door. Itu juga membuat secara pertumbuhan bisnis kami juga cukup baik seperti itu. Terima kasih. Thank you. Baik, pertanyaan kedua mungkin Bu Ing yang bisa menjawab kaitannya dengan mengapa tidak membagikan dividen. Silakan. Iya. Ya, di tahun 2023 ini memang Persero mencatat laba bersih yang cukup besar. Tentu Ibu penasaran ya kenapa nggak bagi dividen gitu ya. Oke. Jadi selama pandemik ini tahun 2020, 2021 itu perseroan di mana bisnis yang nggak ada revenue, sementara kita juga harus tetap hidup, tetap beroperasi. Jadi kita menanggung kerugian yang sangat besar di tahun 2020, 2021. Di tahun 2022 pemulihan udah terjadi, tapi secara profitability masih kecil banget gitu. Jadi secara return earning perseroan sampai dengan akhir 2022 itu masih negatif. Ketika masuk tahun 2023 dengan laba bersih perseroan sekitar 63 miliar, belum menutupi defisit return earning. Itulah sebabnya secara aturan di Undang-Undang PT kita belum diperbolehkan untuk bagi dividen. Jadi kita menggunakan kesempatan ini, laba yang kita peroleh di tahun 2023, kami pergunakan untuk memperkuat struktur permodalan kita. Untuk kita pergunakan sebagai modal kerja dan bisa menghasilkan jauh yang lebih baik lagi di tahun 2024 ini. Gitu sih Bu.
Iya, makasih. Terjawab ya Mbak Sabrina ya. Dari offline mungkin ada lagi yang mau ada yang bertanya? Saya, oh ya, silakan Pak disebutkan nama dan institusinya. Selamat sore, Pak. Saya Sunyoto dari retail. Eh, mau tanya soal market share ya, perseroan. Kayaknya kalau market share mungkin saya nggak tahu apakah ada data asosiasi untuk menunjukkan bahwa perseroan memang market leader atau berapa persen market share dari setiap. Saya nggak tahu kalau keseluruhan rasanya nggak agak susah, tapi per segmennya misalkan inbound atau leisure travel berapa persen dari market share yang ada untuk di ya setahun 2023 maupun yang Q1 2024 itu aja. Kasih. Makasih Pak Sunyoto. Bu Ing mau jawab atau Pak Budi? Baik Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Sunyoto. Jadi kalau berbicara market share memang agak sulit, ya agak sulit karena datanya yang tersedia pun di market itu terbatas, ya itu pertama. Kedua, perusahaan yang menjadi perusahaan publik pun sangat terbatas di bidang pariwisata. Jadi sebenarnya kita juga menghimbau kepada otoritas OJK maupun pemerintah supaya lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang menjadi perusahaan terbuka, sehingga data itu bisa lebih transparan. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah bagaimana perseroan menjadi market leader atau tidak, kita hanya bisa mereka-reka gitu, merasa-rasa gitu. Tapi kita nggak bisa dalam posisi menyampaikan bahwa sekian persen gitu, karena market ini sangat fragmented. Nah, tadi kalau ditanya, oh, mungkin tergantung dari bidangnya, ya kita hanya bisa misalnya market Eropa. Siapa yang paling besar untuk menguasai market Eropa? Kira-kira. Nah, ini kan kita nggak bisa tahu data yang dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Dan mereka juga tidak akan terbuka kepada kita. Gitu. Jadi agak sulit bisa menjawab secara precise ya. Tapi secara kualitatif kalau saya sampaikan mungkin kalau pemain inbound kita adalah salah satu yang paling lama ya dalam berkecimpung dan kita memiliki juga network yang menurut saya cukup luas di mancanegara ya khususnya market kita tuh sekitar masih 50 sekian persen dari Europe ya tradisional dan kita lagi traditional market dan kita lagi kembangin juga dari berbagai market di luar negeri ya tentunya sekarang ini market ini bisa melalui offline jadi B2B ya kan dengan tour operator kita bekerja sama. Caranya bagaimana? Kita aktif dalam memasarkan produk-produk kita melalui travel fair, dari sales visit ke agent-agent kita. Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, revisiting, reconnecting dengan agent-agent itu yang menjadi tumpuan daripada perhatian kita sekarang. Nah, itu dari inbound ya. Kalau dari yang lain di retail, saya kira travel and leisure balik lagi fragmented juga airlines yang mana gitu loh ya kan di airlines Garuda siapa number one producer nggak serta merta dia nomor satu di semua airline producer ada di maskapai Emirates dia nomor sekian ada yang nomor satu dari tempat lain jadi masing-masing harus lebih fokus sebenarnya ke market-market tertentu saya juga mau masuk ke market cruise tadi disampaikan juga cruise juga tuh ada pemainnya. Nggak mungkin kita bisa number one di semua apa namanya sektor atau segmen gitu loh. Jadi kita ada kelebihan-kelebihan masing-masing dan itu adalah strategi dari seluruh pemain di pariwisata untuk bisa fokus dia kuatnya di mana gitu. Jadi kayak cruise juga ada pemain cruise, ada charter flight, ada juga pemain charter flight gitu. Jadi Pak Sunyoto sangat fragmented gitu, sangat sangat terbagi-bagi. Tapi udahlah kita nggak usah pikirin ke sana gitu. Saya sering ditanya oleh banyak analis bagaimana market share Panorama. It's very fragmented gitu loh. Ya, dan ada yang bisa di-measure, ada yang tidak bisa di-measure. Dan kita juga sebenarnya menunggu dari teman-teman yang lain kalau bisa, ayo kita saling dukung dalam hal ini dengan data-data yang konstruktif gitu ya, yang bisa kita saling improve gitu loh performance kita di kemudian hari. Mungkin jawaban saya agak normatif ya, tapi mungkin itu yang saya bisa berikan jawaban. Teman-teman ada yang mau tambah nggak? Ada? Silakan mau tambah coba. Iya Pak, betul setuju. Jadi memang
di perusahaan yang bergerak di industri pariwisata memang sedikit Pak yang melakukan menjadi perusahaan publik. Ya, contohnya ada beberapa perusahaan yang memang mereka kuatnya hanya di tiketing aja begitu loh Pak. Hanya menjual tiket aja. Memang kalau dilihat biarpun dia perusahaan publik kelihatan bagus karena jual tiket aja Pak. Nah, kita tidak spesifik ke situ gitu loh Pak. Memang kita sebagai Biro Perjalanan Wisata harus menyiapkan semua servis yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan dari A to Z-nya gitu loh Pak. Cuma memang untuk inbound sendiri karena kita untuk inbound itu kan kita mulai dari tahun 1972. Brand kita udah cukup kuat Pak. Brand kita di luar negeri udah cukup kuat, terutama pasar Eropa, karena pertama kita memang dari dulu bermain di Eropa. Demikian tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin saya tambahin juga bahwa tadi disampaikan bahwa Q1 2024 mungkin agak terlihat lebih rendah daripada 2023. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anggreta. Benar bahwa 2023 memang ada dorongan pent up demand, itu betul, ya kan? Tapi 2024 juga ada tekanan dari beberapa peristiwa nasional ya. Kayak kemarin ada pemilu, kemudian awal puasa juga jatuh di kuartal pertama gitu. Nah, pertanyaannya, saya sering ditanya nih, pent up demand masih terasa nggak Pak? Terasa tapi sudah mulai landai. Jadi artinya sudah lebih normal, betul ya? Demand ada, ya kan? Tetapi sudah tidak seperti yang kita alami di akhir 2023 di mana demand itu tinggi. Jadi itu pertama. Kedua, tadi disampaikan juga mengenai produk komponen, jual tiket dan spesialis ya, jual paket-paket tour. Tentu masing-masing kontribusi marginnya tentu berbeda. Di mana ada added value, kita bisa create more margin gitu loh ya. Jadi kita di Panorama tentu ingin memberikan banyak added value. Yes, komponen is important, tapi banyak added value melalui macam-macam produk-produk kita, baik corporate, retail, itu yang kita create. Dan di Q2, ini kan musim Lebaran jatuhnya di Q2 kemarin kan. Jadi mungkin ya Ibu Bapak, kita mungkin performance Q2 akan jauh lebih bagus daripada Q1. Jadi beberapa dinamika ya. Q1-nya lebih rendah, tetapi Q2-nya akan jauh karena musim Lebaran adanya di Q2. Dan nanti musim liburan anak-anak ini jatuhnya juga ada di Q2 dan sebagian di Q3 gitu ya. Jadi nanti akan terefleksi itu di performance Q2 dan Q3. Jadi mungkin gitu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Riki. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Sabrina, kayaknya masih ada pertanyaan tadi. Silakan. Ini ada satu pertanyaan tapi nitip pertanyaan tadi teman-teman media. Nanti saya sekalian tanya. Mbak Sabrina dulu deh, silakan. Masih ada. Paling mau nanya soal ini sih Pak, ke Pak Budi, bagaimana melihat kondisi daya beli masyarakat untuk sekarang? Apakah memang kondisi daya beli masyarakatnya itu akan naik dan akhirnya selain kebutuhan primer mereka juga bakal mengalokasikan uang mereka untuk di sektor pariwisata gitu sih Pak. Waduh, ini diskusinya bisa panjang nih Mbak Sabrina. Sabrina dari Kontan ya kalau nggak salah ya. Panjang ini. Makro, sangat makro ya. Daya beli menurut saya ya mungkin kita lebih udah sering baca di koran lah bagaimana dinamika perekonomian kita gitu. Kalau kita sih di sektor pariwisata tentunya harus tetap optimis. Ya, betul ada tekanan ekonomi, ya betul. Betul ada tantangan, tapi kan selalu ada opportunity. Ya, di mana yang sini tertekan, sini ada potensi gitu. Jadi kalau ditanya, saya cuma bisa jawab, kami sih harus stay optimis. Dan kami optimis bahwa industri pariwisata akan terus bisa berkembang. Ya. Kalau bicara apa lagi, ekonomi yang lain, indikator-indikator, ya saya nggak mau komentar lah. Kita baca di koran aja, Kontan lebih sering, lebih pintar untuk mengulas berita tersebut. Tapi kita yakin gitu. Kira-kira gitu ya. Thank you. Oke, ini ada titipan pertanyaan sebetulnya dari media yang tidak bisa hadir tapi sekalian ditanyakan aja. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan. Pertama,
tahun 2024 perseroan telah melakukan HMTD. Untuk di periode ke depan di 2024-2025 apakah ada corporate action lagi lanjutan untuk menambah ekspansi perseroan? Kedua adalah berapa capex untuk tahun 2024 dianggarkan? Lalu yang ketiga, bagaimana prospek sektor pariwisata hingga akhir tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru? Mungkin pertanyaan pertama kaitannya dengan HMTD, lalu ada corporate action, Pak Budi atau Bu Anggreta bisa menjawab. Pertanyaannya kan apakah di tahun 2025 gitu, tahun-tahun yang akan datang ya. Saya kira adalah tugas direksi perseroan untuk terus mencari strategi ya, membuat strategi, melihat future seperti apa dan membuat strategi perkembangan ke depannya. Jadi tentu rencana corporate actions ada di dalam menunya direksi gitu ya, direksi pengurus manajemen. Tetapi kita lihat dengan situasi yang berkembang gitu loh. Ya, jadi ada rencana tetapi kita belum bisa matangkan saat ini, tentu sangat dinamis. Tetapi adalah tugas direksi untuk membuat strategi dan mengeksekusinya dan mengusulkannya kepada pemegang saham apabila diperlukan untuk kebaikan daripada perusahaan. Itu mengenai HMTD. Saya jawab sekalian mengenai CAPEX. Jadi CAPEX kita ini tadi sudah disampaikan dalam tahap normalisasi. Semua unit usaha kita optimalisasi, potensi-potensi kita punya, smart operation, deleveraging kita punya hutang kira-kira ya, untuk bisa lebih ya, kalau bicara orang ini ya, mesti turunin berat badan sedikit gitu supaya lebih ideal ya, lemak-lemak ini kita hilangin supaya lebih kuat ya. Oleh karena itu kemarin kita lakukan HMTD ya. Memang marketnya masih agak soft, Sabrina, Pak Sunyoto ya, di awal-awal ini masih agak soft, kita rasakan sekali kok masih agak soft, tapi mudah-mudahan di waktu yang akan datang akan lebih baik gitu. Jadi untuk CAPEX kita belum merencanakan sesuatu yang luar biasa atau yang besar, ya kita tetap fokus kepada perkuatan dan potensi yang ada. Karena kita ini banyak sekali potensi yang ada dan kita lagi optimalkan gitu loh. Ya, dengan menggunakan resources yang ada gitu loh. Prospek sektor pariwisata di pemerintahan baru, ya kita sih tetap optimis. Sekali lagi, kita pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, Panorama tidak bisa berjalan sendiri, ya kan? Kami di Panorama juga terlibat sekali dengan berbagai kegiatan di asosiasi, baik di gabungan industri pariwisata, di industri inbound operator Intoa, di Asita, di Astindo, di PHRI gitu loh. Dan di berbagai asosiasi lainnya. Kebetulan saya, Pak Riki, Pak Sadewo ya juga duduk di kepengurusan di beberapa asosiasi tersebut dan kita memang berkomunikasi intensif dengan pemerintah gitu loh. Kita inginkan kebijakan yang sekarang ada tentu ada keberlanjutan ke yang berikutnya gitu ya. Dan itu harapan kita semua. Dan saya kira harusnya ke arah sana ya. Keberlanjutan itu kita udah rasakan akan terjadi dan bukan hanya keberlanjutan, perkembangannya harus lebih baik lagi gitu loh. Kita pernah ditanya juga usulannya oleh teman-teman ya, waktu kemarin ada International Investment Forum itu di Swiss Hotel ya, itu ada ya, memang salah satunya kalau pariwisata harus promotion gitu loh. Jadi ini kalau teman-teman media juga bisa sampaikan bahwa kita harus promotion, pemerintah harus buka promotion. Budaya penting untuk dikenalkan di luar negeri, tapi tourism juga penting. Kita mesti banyak ya, ada culture, ada natural resources dan lain sebagainya gitu loh. Jadi promotion, kalau bisa promotion jangan dikurangin budgetnya kira-kira begitu, bahkan ditingkatkan lagi. Hanya dengan promotion, good promotion, effective promotion, pariwisata kita bisa berkembang dan kita semuanya bisa menikmati hasilnya kira-kira.
Mungkin itu tambahan dari saya. Thank you Pak Budi. Jadi tadi pertanyaan dari Hermantoro, Vibis News, dan Eva dari Investor Daily, Pak. Jadi mungkin itu kita tutup sesi tanya jawab dan juga kita tutup pelaksanaan paparan publik tahun 2024. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak yang telah berkenan hadir dalam Public Expos 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.